Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi sekalian? Baik, untuk perkuliahan kita pada hari ini adalah manajemen proyek. Baik, yang pertama, apa itu proyek? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat dari aspek tujuan, kompleksitas, keunikan, tidak permanen, ketidakbiasaan, dan siklus hidup. Tujuan dari suatu proyek biasanya adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub-sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya, dan performansi. Kemudian kompleksitas. Proyek biasanya melibatkan beberapa fungsi organisasi, misalnya pemasaran, personalia, engineering, produksi, maupun keuangan. Karena diperlukan bermacam-macam keterampilan dan bakat dari berbagai disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam proyek. Koordinasi antar fungsi organisasi sangat diperlukan untuk kesuksesan proyek sesuai dengan tujuan. Lalu keunikan. Setiap proyek mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dari apa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Suatu proyek adalah suatu pekerjaan yang sekali terjadi, tidak pernah terulang dengan persis sama. Lalu tidak permanen. Proyek adalah aktivitas yang temporer. Organisasi sementara dibentuk untuk mengelola personalia, material, dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam jadwal tertentu. Dan sekali tujuan tercapai, maka organisasi akan dibubarkan dan akan dibentuk organisasi baru untuk mencapai tujuan yang lain lagi. Ketidakbiasaan. Suatu proyek biasanya menggunakan teknologi baru dan memiliki elemen yang tidak pasti dan beresiko. Kegagalan suatu proyek bisa berakibat buruk bagi organisasi. Lalu siklus hidup. Proyek adalah suatu proses bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Selama proyek berlangsung, akan melewati beberapa fase yang disebut siklus hidup proyek. Tugas-tugas, organisasi, orang, dan sumber daya lain akan berubah bila proyek memasuki satu fase baru. Nah, ini adalah perbandingan proyek dengan operasional. Oke, proyek itu bercorak dinamis. Satu-satu kita bahas. Proyek bercorak dinamis, non-rutin, sedangkan operasional tuh berulang-ulang dan rutin. Lalu siklus proyek relatif pendek, tapi siklus operasional berlangsung jangka panjang. Kemudian di proyek, intensitas kegiatan di dalam periode siklus proyek berubah-ubah, up and down. Dalam operasional, intensitas kegiatan relatif sama. Lalu di proyek, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Tapi dalam operasional, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Di proyek terdiri dari bermacam-macam kegiatan dari berbagai disiplin ilmu. Tapi di operasional, macam kegiatan tidak terlalu banyak. Lalu di proyek, keperluan sumber daya berubah, baik macam ataupun volumenya. Namun di operasional, volume dan macamnya itu untuk keperluan sumber daya itu relatif konstan, sama begitu. Dinamika dalam siklus proyek. Di samping turun naiknya intensitas kegiatan, terjadi pula perubahan dalam aspek lain, seperti kualifikasi tenaga yang diperlukan. Misalnya, pada awal proyek diperlukan ahli-ahli perencanaan dan engineering, sedangkan menjelang akhir proyek diperlukan lebih banyak tenaga inspektor di lapangan. Berbeda dari kegiatan operasional rutin yang relatif stabil, kegiatan proyek bersifat dinamis, terus berubah-ubah dia. Untuk mencapai penggunaan sumber daya dan efisien, perlu diusahakan agar tidak terjadi gejolak-gejolak yang tajam. Dengan demikian, seluruh kegiatan dalam siklus proyek merupakan rangkaian yang berkesinambungan menuju sasaran yang telah ditentukan. Perkembangan dalam siklus proyek. Suatu sistem yang dinamis, seperti halnya proyek, memiliki tahap-tahap perkembangan. Pada masing-masing tahap terdapat kegiatan yang dominan dengan tujuan yang khusus atau spesifik. Sampai saat ini belum ada keseragaman pembagian tahap dalam siklus proyek.
baik jumlah maupun terminologi yang dipakai. Hal ini antara lain karena banyaknya macam, ukuran, dan kompleksitas proyek, serta latar belakang tujuan pembagian itu sendiri. Contoh proyek, untuk mengembangkan suatu proyek atau jasa yang baru, kemudian melakukan suatu perubahan di dalam organisasi, merancang suatu kendaraan transportasi yang baru. Lalu yang keempat, mengembangkan atau membuat suatu sistem informasi yang baru atau dimodifikasi. Selanjutnya membangun suatu bangunan atau fasilitas fisik. Kemudian menjalani kampanye untuk jabatan politik. Yang terakhir adalah contohnya adalah melakukan implementasi pada suatu prosedur atau proses bisnis yang baru. Nah, untuk contoh proyek IT, suatu perusahaan memutuskan untuk menggunakan VoIP atau Voice over Internet Protocol, sistem dan bagaimana implementasinya. Kemudian contoh yang kedua adalah sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memilih kontestan dan memberikan umpan balik pada program live begitu. Lalu contoh yang ketiga adalah sebuah grup pemerintah untuk mengembangkan suatu sistem untuk mendeteksi imunisasi anak. Proyek dan rencana strategis. Proyek adalah pengorganisasian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan melalui batasan operasional perusahaan atau organisasi yang normal. Sebagai cara organisasi atau perusahaan mencapai rencana strategisnya. Tipe proyek. Proyek yang berasal dan klien yang ditawarkan ke konsultan atau kontraktor, di mana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender, sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perebutan proyek. Banyak sekali proyek seperti ini, khususnya untuk proyek yang nilainya relatif kecil. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa tipe proyek lagi. Baik, saya rasa itu saja cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya di sesi pembelajaran manajemen proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.